Pidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri. Kedatangan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini untuk menguji kembali keterangan dari Aep dan Dede. Kesaksian Aep inilah yang membuat polisi menetapkan tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Mereka menduga memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dan persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan dua orang ya yang bernama Aep dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran ya yang hakiki ya kan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan. Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis BTV Stefani Wijaya dan juru kamera Rangga Samudra dari Bareskrim Polri Jakarta. Selamat sore Stefani, jadi apa saja sebenarnya poin-poin pelaporan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Bareskrim Polri? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Memang benar pada hari ini kuasa hukum dan juga keluarga dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat ini mendatangi Bareskrim Polri dan memang untuk melaporkan saksi Aep dan juga Dede mengenai dengan keterangan keduanya yang memang diduga ini keterangan keduanya ini sehingga membuat ketujuh terpidana ini mendekam di penjara dan kemudian divonis seumur hidup. Adapun memang tadi berdasarkan kedatangan kuasa hukum kemudian didampingi juga oleh Deddy Mulyadi serta ada pula perwakilan dari keluarga 7 terpidana ini memang melaporkan Aep dan juga Dede kemudian membawa 6 barang bukti yaitu ada putusan petikan pengadilan nomor 4 dan juga 3 di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian surat kuasa dari terpidana, kemudian juga surat pernyataan dari saksi baru yang juga menguatkan bahwa pernyataan Aep dan Dede ini diduga tidak benar. Dan tidak hanya itu juga, sebelum pihaknya ini mendatangi Bareskrim Polri, kemudian juga untuk melaporkan Aep dan Dede memang kuasa hukum ini sempat mendatangi 7 terpidana dan juga dari mendatangi ke-7 terpidana itu ada poin-poin yang memang disampaikan seperti memang salah satunya yaitu diungkapkan oleh salah satu terpidana bernama Ucil atau Rivaldi mengatakan bahwa ia ditangkap bukan karena kasus pembunuhan melainkan terkait dengan kasus senjata dan memang kasus senjatanya ini jenis mandau dan juga bukan samurai. Sementara itu memang di pengadilan ini disebutnya senjata tersebut adalah samurai. Kemudian adalah yang kedua yaitu para terpidana juga memang sebelumnya ini mengungkapkan bahwa mereka ditangkap di depan SMP 11 Cirebon dan memang pada saat itu ditangkap oleh unit narkoba di mana di bawah pimpinan Ibtu Rudiana dan memang mereka juga mengatakan bahwa sempat disiksa begitu dan juga sempat membuat BAP dan menandatangani BAP. Kemudian tidak hanya itu juga dari pihak kuasa hukum para terpidana ini juga mewanti-wanti begitu kepada para masyarakat memang untuk tidak percaya begitu terkait dengan pernyataan Linda yang memang ia mengaku kesurupan arwah Vina begitu dan memang yang pada akhirnya ini mengatakan bahwa ada 11 pelaku pembunuhan yang juga di mana pada saat itu juga diduga memperkosa Vina begitu. Stefani.
Baik, Stefani, kami ingin mengonfirmasi apakah pelaporan ini hanya dibuat oleh 7 terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup? Apakah Saka Tatal, terpidana yang sudah dibebaskan, juga ikut melakukan pelaporan ke Bareskrim? Baik Stefani, dan memang pada laporan hari ini hanya diajukan oleh 7 terpidana yang memang saat ini masih berada di dalam penjara begitu, dan memang mereka ini saat ini divonis hukuman seumur hidup. Dan memang terkait dengan tadi salah satu yang telah bebas yaitu Saka Tatal ini, kami belum mendapatkan informasi apakah memang ia turut melaporkan pada hari ini atau tidak. Akan tetapi memang yang pasti memang laporan terkait laporan hari ini di Bareskrim Polri ini hanya 7 terpidana yang memang saat ini masih mendekam di penjara. Stefani. Baik, terima kasih Stefani Wijaya dan Rangga Samudra melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan tersangka Peggy Setiawan meminta